Kak Eli, silakan. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini melalui virtual. Shalom Usi dan Bung dari Senior Friends Gerakan Pemuda GPIB. Puji Tuhan bahwa kita dipertemukan melalui virtual Zoom ini, walaupun dengan situasi pandemik yang saat ini kita alami, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita sehingga kita selalu diberikan kesehatan, hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom ini, dan kita akan memulainya. Tapi sebelumnya izinkan saya mengenalkan atau menyampaikan sekilas tentang kami, mantan pemuda pada saat itu adalah mengikuti aksi bakti sosial pemuda tahun 1987 dan 1000 di Lampung dan kemudian 1988 di Bandung. Sejenak kita akan melihat setelah saya memberikan sedikit sekilas mengenai aksi bakti sosial tersebut sampai kami membentuk satu paduan suara yang pada saat itu tahun 1992 dimulainya hingga sampai pada saat ini. Kami adalah mantan pengurus GPGPIB tahun 1980-an dan juga mantan peserta aksi bakti sosial tahun 1987 ABSP di Lampung yang pertama, kemudian tahun 1988 ABSP di Bandung. Seusai ABSP di Bandung, kami membentuk sebuah paduan suara yang anggotanya itu terdiri dari para anggota GPIB se-Jabotabek tahun 1992. Kami sempat memprakasai dan melaksanakan Pes Parawi Pemuda GPIB yang pertama se-Jabotabek. Waktu itu tempat penyelenggaraannya adalah di Gedung AMI dan di Gedung AMI ASPI yang ada di Jakarta Pusat. Namun sayang sekali kesempatan itu tidak berlangsung lama, jadi mungkin karena kesibukan dari masing-masing ya, jadi tidak berlanjut lah. Tapi kami sungguh bersyukur bahwa saat itu dengan menggebu-gebunya lah sampai akhirnya Tuhan mengizinkan kami untuk kami membentuk atau membuat satu pertemuan tersebut sehingga menjadi paduan suara dari perkumpulan dari semua-semuanya sehingga kami bisa melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam perkembangannya sejalan dengan pertambahan usia, paduan suara ini bermetamorfosis dan berganti nama menjadi paduan suara Gita Kirana yang mempunyai moto Kui Kantat Bis Orat, yang artinya adalah bernyanyi adalah berdoa 2 kali. Adapun nama Gita artinya lagu atau suara, sedangkan Kirana itu artinya cahaya, yang mana tujuannya mewartakan cahaya kebenaran firman Tuhan melalui puji-pujian. Berikut, mari Usi dan Bung, kita saksikan sejenak perjalanan keberadaan kami melalui tayangan kolase, foto, dan video berikut ini.
Baik, itulah sekilas perjalanan paduan suara Gita Kirana yang adalah mantan dari ABSP 1987 dan 88. Mari Usi dan Bung kita siapkan waktu kita untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Bung Fritz Suyudi. Dipersilakan. Ya, Usi dan Bung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang makasih, Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kembali anak-anak-Mu yang tergabung di dalam Senior Friends Gerakan Pemuda untuk beribadah bersama pada malam ini, dan kami boleh berada dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami mohon biarlah kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya boleh berlangsung dengan tidak kurang suatu apapun. Begitu juga kami berdoa untuk para petugas ibadah dan juga kepada Ibu Pendeta Dina Meyer yang akan membawakan firman. Begitu juga kami berdoa secara khusus untuk jaringan internet Tuhan, supaya segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik hanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dengaran sambut sedua ini yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik Usi dan Bung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam lagu pembukaan yang akan dipandu oleh Usi Suri. Kuasa dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Kita akan memasuki dalam pembacaan Mazmur disampaikan oleh Bung Fritz Suyudi. Bung dan Usi yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan bersama Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Demikianlah firman Tuhan.
bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Usi dan Bung yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam kita mendengar pembacaan firman Tuhan dan pengulasannya yang akan dibawakan oleh Pendeta Dina Meyer. Kami persilakan. Terima kasih, si Eli. Saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, saya mohon izin boleh share screen. Bisakah dari saya share screen? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Bentar ya. Agak lemah. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah, oke. Sudah. Sudah, Bu. Iya. Nah, untuk malam ini pembacaan kita dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat dengan tema taat menghadirkan berkat. Itu yang dimintakan kepada saya untuk dibawakan dalam pemberitaan atau kita berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, teman-teman sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan juga kita mendalami firman Tuhan ini. Mari berdoa. Tuhan Maha Kuasa, Engkau yang mengumpulkan kami sekalipun dari jarak yang berbeda-beda dan juga waktu yang ada yang berbeda, tapi kami percaya kuasa Roh-Mu yang kuduslah yang mengikat kami bersama, sehingga ketika kami ingin merenungkan firman Tuhan yang kami boleh baca melalui Alkitab yang ada pada kami, maka kami percaya hanya oleh kuasa-Mu saja kami dapat memahami, kami dapat mencernanya dengan baik, dan kami juga memiliki ketaatan, kesetiaan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup dan kerja kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saudara-saudara, saya bacakan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4, tidak banyak ayatnya. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur
dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itulah firman Tuhan, dan kiranya memang kita menjadi orang-orang yang sungguh berbahagia malam ini karena beroleh kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan di dalam waktu satu hari yang kita miliki hari ini. Teman-teman sekalian, saya ini untuk mengawali dulu ya, supaya barangkali ada hal-hal yang juga diketahui teman-teman gitu. Saya dulu ikut ABSP yang di Bandung, saya kira itu tahun 88. Karena itu saya kenal Dani Pea ya, maksudnya gitu. Itu pada saat-saat akhir saya masih vikariat sebetulnya pada waktu itu di Jemaat Immanuel Jakarta. Nah, itu menjelang keberangkatan saya untuk melanjutkan studi di Korea sebenarnya. Jadi selesai ABSP, saya berangkat sebenarnya. Dan kemudian setelah kembali lagi, saya melanjutkan vikariat saya di Jemaat Tugu. Dan setelah diteguhkan, ditabiskan sebagai pendeta, saya lalu sebelum memasuki jemaat pertama saya di Surabaya, saya ditempatkan dulu sementara untuk dididik dulu barangkali waktu itu ya, dengan pendeta Kayahatu di Jemaat Petrus. Karena itu saya kenal dengan Fritz gitu ya, dan teman-teman yang lain yang dari Jemaat Petrus. Nah, barangkali itu untuk mengapa beberapa orang saya kenalnya itu karena dari perjalanan di awal. Kemudian ada teman-teman yang saya kenal karena saya menjadi pendeta di sana, ada Dani, Ribas, ada Webi, dulu teman saya PHM di Orayat Labora, BSD, dan yang lainnya begitu. Baik, itu untuk barangkali sekaligus nostalgia saya itu yang tahun berapa ikut ABSP itu ya, rupanya yang tahun 88 itu ya, yang ke Bandung. Nah, teman-teman sekalian, saya mau mengawali membahas Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini dengan saya bermasalah. Lebih dulu mau bicara aja begini. Ini saya hang ya ini saya. Tapi saya lanjut saja dulu ya. Teman-teman nggak apa-apa ya, ini hang saya punya ini. Jadi begini, biasanya itu pasti di antara kita pernah ada yang get lost gitu ya, atau nyasar. Kita pakai biasanya aplikasi-aplikasi untuk penunjuk jalan kita, tapi ternyata penunjuk jalan kita itu justru membawa kita bukan langsung ke tempatnya secara tepat, tapi malah berputar dan malah nyasar ke jalan yang mungkin malah ini kok malah berhenti di tembok orang gitu ya, bukan di alamat yang kita tuju. Ada nggak yang pernah mengalami begitu? Kalau saya pernah mengalami itu. Saya cari jalan yang lain, maksudnya pakai alamat yang jelas, tapi nyasarnya justru bukan rumah, tapi jalan buntu. Padahal sudah pakai aplikasi yang banyak dipakai orang gitu ya. Nah, ternyata teman-teman sekalian, ini menunjukkan bahwa dalam hidup itu orang suka nyasar itu rupanya menjadi sesuatu yang bukan hal yang asing. Jadi itu sesuatu yang memang bisa terjadi pada siapa saja. Bukan saja nyasar jalannya yang menyasar, tapi juga cara hidup kita atau keputusan-keputusan dalam hidup kita itu seringkali membuat kita tersesat dalam perjalanan kita, ya. Nah, untuk itu lalu pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana supaya saya tidak tersesat? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak mengalami jalan saya itu salah, saya tidak mencapai tujuan saya,
dan supaya saya sungguh-sungguh bisa mencapai titik di mana saya bermaksud untuk menjalani kehidupan ini. Nah, saya mau mulai dulu dengan kitab Amsal. Ini saya langsung bicara saja, teman-teman, karena ininya saya nggak jalan rupanya ini, hang dia. Nah, jadi kitab Amsal itu kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita baca kitab Amsal, dia bisa berlaku bagi siapa saja. Orang Kristen, bukan orang Kristen pun kadang tanpa sadar mereka mempergunakan kata-kata bijak yang ada di kitab Amsal. Misalnya ini ya, obat atau sukacita itu adalah obat bagi hati yang pilu misalnya gitu. Walaupun dengan bentuk frase yang baru, tetapi seringkali tanpa disadari sebetulnya mereka mengutip apa yang ada di kitab Amsal. Dan karena itu sering kita harus katakan bahwa bukan hanya orang Kristen yang kadang bisa memakai isi dari kitab Amsal. Demikian juga ada antar generasi, tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah lanjut usia sehingga mereka akan pakai bahwa umur panjang itu adalah berkat, misalnya begitu ya, untuk orang bisa sehat, untuk orang bisa tetap sejahtera begitu. Mereka pakai untuk kitab Amsal, tapi juga antar generasi, untuk anak-anak muda pun bisa memakai isi dari kata-kata bijak yang ada di kitab Amsal. Begitu juga gender, tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Banyak hal yang bicara tentang bapak, tetapi juga bicara tentang ibu. Dia bicara tentang laki-laki, tetapi dia bicara juga tentang perempuan misalnya. Jadi kitab Amsal begitu kaya, dia mencakup banyak orang dengan berbagai perbedaan, dengan berbagai latar belakang, untuk bisa menerima kata-kata bijak itu sebagai sesuatu yang berkenaan dengan diri mereka, sangat berelasi dengan apa yang menjadi pilihan-pilihan hidup mereka atau keputusan-keputusan mereka. Nah, yang kedua dari kitab Amsal, kita perhatikan misalnya kalau kita baca tadi pasal 3 ayat 1, ungkapan hai anakku. Di sini ada relasi antara orang tua dan anak. Tetapi perhatikan dengan benar bahwa setiap kali dia memberikan nasihat, maka orang tua yang memberi nasihat kepada anaknya itu tidak pernah menunjuk kepada dirinya. Misalnya dia tidak pernah mengatakan, lihatlah apa yang aku lakukan, atau lihatlah pada diriku, tapi selalu dia mengarahkannya kepada Tuhan, kepada Bapaknya yang telah mengajarkan dan memberikan semua perintah yang dia teruskan kepada anaknya. Nah, ini menjadi penting, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika orang bijak, dia berbicara, dia mengarahkan orang, dia tidak sedang membawa orang untuk membuat dirinya menjadi pusat pembicaraan, pusat perhatian, tapi dia justru membawa orang untuk melihat kepada sumber dari kebijaksanaan yang dia miliki, yaitu firman Tuhan, yaitu Allah sendiri. Nah, ini tipis sekali kalau di dalam kita hidup kadangkala ya, bahkan di tengah-tengah gereja, kita bukan bawa orang untuk Tuhan, tapi kita bawa orang untuk diri kita gitu. Diri kita yang jadi pusatnya, diri kita lah yang menjadi penentunya gitu ya. Sehingga antara ajaran yang Tuhan sendiri maksudkan dengan sebetulnya kreasi kita dan keinginan kita itu kadang-kadang sangat tipis sekali gitu ya. Kita yang harus dapat memilah. Ini sebenarnya yang Tuhan mau atau ini yang orang itu mau begitu ya. Nah, ini dua catatan pertama tentang kitab Amsal dan terkait dengan pasal 3 yang tadi kita baca. Nah, kemudian saya mau masuk lalu soal kita taat dan soal kita menjadi berkat. Nah, dalam pembacaan kita
kita pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4 tadi, mari kita perhatikan dulu ya. Ketika dia bicara tentang ketaatan, maka ketaatan itu berkaitan dengan apa, saudara-saudara? Nah, yang pertama dia berkaitan dengan soal ajaran, perintah. Ajaran atau perintah kalau diucapkan oleh penulis kitab Amsal atau oleh mereka yang mengambil semua kalimat-kalimat bijak dan menjadi sebuah kitab, yaitu kitab Amsal, maka yang dimaksudkan adalah Torah atau hukum Taurat. Itulah inti ajaran atau aturan-aturan yang dia bicarakan. Nah, kemudian ketaatan itu berkaitan dengan supaya memelihara Taurat itu, ajaran itu, memelihara dan juga tidak melupakannya. Ya. Dia tidak hanya harus pelihara atau tidak hanya harus melupakan, tetapi tidak melupakan, tetapi juga harus memeliharanya. Memelihara itu membutuhkan energi, membutuhkan waktu, membutuhkan konsistensi. Ya, jadi bukan memelihara itu bukan cuma kita lihat-lihat aja begitu. Tapi memelihara itu berarti juga bahwa kita mengerjakan sesuatu supaya yang ada itu bisa tetap ada dan kalau bisa dia memberikan hal-hal yang baik bagi mereka yang memeliharanya. Jadi ketaatan itu berkaitan juga dengan soal orang melakukan sesuatu untuk menjaga dan membuat apa yang dia miliki, apa yang diteruskan kepada dia itu tetap ada. Tetap bisa dilakukan, tetap bisa dikerjakan dan membawa manfaat bagi dirinya. Dan jangan melupakan, seringkali ketika situasi berubah dalam perjalanan umat Allah, mereka bukan karena otaknya memang tiba-tiba amnesia, bukan. Tetapi iman mereka menjadi amnesia. Karena mereka tergiur pada hal yang lain yang buat mereka ini lebih menarik barangkali, tapi itu sementara. Dan karena itu mereka melupakan secara sengaja. Amnesia secara iman, bukan amnesia secara psikis begitu, untuk lalu lupa begitu saja, tidak, tetapi mengabaikan. Nah, kesetiaan atau ketaatan itu juga berkaitan dengan lalu kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi jangan tinggalkan, tapi kalungkan itu pada lehermu. Yang apa yang dikalungkan? Ajaran itu, hukum itu dikalungkan pada leher. Saudara-saudara, sesuatu yang dikalungkan pada leher itu berkaitan dengan tradisi yang ada pada umat Allah yang kalau pergi berperang dan kembali sebagai pemenang perperangan, mereka akan mengalungkan sesuatu pada leher mereka, semacam kalung begitu, sebagai tanda kemenangan dan kebanggaan. Itu yang mereka kalungkan pada leher mereka. Sehingga dalam konteks kita, Torah itu menjadi tanda kemenangan mereka, menjadi tanda status mereka, menjadi tanda kebanggaan mereka sebagai umat Allah. Nah, kalau teman-teman ikut ibadah kemarin hari Minggu, pembacaannya kan dari kitab Ulangan, dia bicara tentang Taurat itu juga adalah sesuatu yang membuat mereka, umat Allah ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain akan menjadi kagum terhadap mereka karena betapa besarnya bangsa itu, betapa besarnya kualitas hidup mereka karena hubungan mereka dengan Allah. Nah, itu yang ditandai dengan dikalungkan pada leher, tapi kata yang berikut adalah tuliskan itu pada loh hatimu. Nah, apa yang dituliskan pada loh hati? Hukum. Teman-teman sekalian, kita ingat kata loh. Loh itu terkait dengan hukum Taurat yang dituliskan pada 2 loh batu.
Tapi dua loh batu itu dia tidak melekat pada diri seseorang. Kalau di sini loh hati itu melekat pada diri seseorang. Dia menjadi satu dengan diri orang itu, tertanam sedemikian rupa, mengalir dalam darah seseorang, maka yang mau dikatakan, taruh dia sungguh-sungguh pada pusat hidupmu, dia menjadi aliran dalam hidupmu, yang mengalir melalui katamu, melalui pikiranmu, melalui apa saja yang ada pada tubuhmu. Jadi Taurat itu, perintah Allah itu menjadi sesuatu yang menentukan dalam hidup seseorang karena dia ditaruh pada hatinya. Nah, itu kaitannya dengan kesetiaan, dengan ketaatan kita, teman-teman sekalian. Jadi taat itu punya konotasinya banyak. Taat bukan hanya sekedar mengangguk-angguk, ya, oke, saya tahu, ya, taat itu bukan sekedar tiap saat kalau ditanya, kamu baca Alkitab enggak? Saya baca begitu. Tidak sekedar itu. Nah ini tadi ya saya sudah bisa lagi. Ini tadi. Lalu, tapi dia menjadi sesuatu yang sangat dekat, sangat menentukan dengan diri seseorang. Nah, kita lalu mau bertanya begini, mengapa kita perlu banyak aturan? Dan itu harus kita taati. Saya punya gambar ini, ada masker, ada hand sanitizer, begitu ya. Teman-teman sekalian, pertanyaan bagi kita, mengapa sih kita perlu semua itu sekarang? Ya kan? Bagaimana kalau kita hidup nggak perlu pakai yang begini-begini di masa pandemi ini? Bagaimana kalau kita tidak perlu pakai masker? Bagaimana kita kalau tidak perlu pakai hand sanitizer setiap saat? Bagaimana kalau kita hidup sekarang ini tidak perlu jaga jarak? Kita bisa berkumpul kapan saja, kita bisa menjadi dekat dengan setiap orang kapan saja, gitu. Kita tidak perlu mengatur diri kita untuk tidak terlalu terlibat dalam banyak kerumunan dan sebagainya. Bagaimana kalau itu tidak kita lakukan? Saya percaya kita akan katakan bahwa bukan hanya 1-2 orang yang akan menjadi korban karena COVID, tapi akan lebih banyak lagi orang menjadi korban, bahkan diri kita mungkin akan menjadi korban yang sangat mudah sekali terjangkit. Kita mungkin bukan saja menjadi orang yang hanya melihat dari jauh, tapi bisa jadi kita adalah orang-orang yang menyebabkan penyebaran itu terjadi di mana-mana. Dan kita bisa katakan bencana itu menjadi bencana yang lebih besar lagi daripada yang selama ini kita bisa lihat. Dan karena itu kalau kita tanya mengapa kita perlu punya aturan dalam hidup, mengapa kita perlu seperti kitab Amsal katakan, mengapa kita perlu untuk punya ketaatan kepada peraturan, ketetapan yang Tuhan buat. Nah, pembacaan kita katakan karena jika kita mengikuti aturan, mengikuti ajaran, maka kita akan hidup panjang umur. Ya, ayatnya yang kedua, panjang umur dan lanjut usia, bukan saja panjang umur dan lanjut usia, tapi juga sejahtera. Karena kalau hanya panjang umur, banyak orang panjang umur tapi tidak sejahtera hidupnya. Dan panjang umur bagi umat Allah itu pertanda dia diberkati. Panjang umur juga menunjukkan bahwa seseorang itu makin berkualitas, makin penuh hidupnya. Dan sejahtera. Sejahtera bukan cuma soal orang kaya, punya segalanya ketika usia panjang, tetapi dia memiliki kedamaian dalam hidupnya, ketenangan dalam hidupnya, kepastian, bahkan dia memiliki hal-hal yang dia lakukan dengan sukacita. Dan karena itu, teman-teman, kalau kita bicara tadi tentang ketaatan, nah sekarang kalau hasil dari ketaatan itu apa? Sehingga kita melihat aturan atau ketetapan yang Allah berikan itu sebagai sesuatu dari kacamata yang berbeda, yaitu bahwa ada berkat yang dia sediakan. Dan berkat itu adalah kita punya kualitas hidup. Dan kualitas hidup itu juga berkaitan dengan kedamaian hidup kita.
Kemudian kalau kita melakukannya dalam kesetiaan dan ketaatan, pada ayat yang keempat, tadi dikatakan kita beroleh penghargaan. Tapi yang paling utama adalah bahwa kalimat kasih dan juga penghargaan itu terkait dengan kasih dan kesetiaan Allah yang kita kenal dengan kata chesed misalnya. Jadi kasih yang tertinggi, penghargaan yang tertinggi itulah yang kita dapatkan bukan saja dari manusia tetapi dari Allah. Nah, teman-teman sekalian, karena itu ini yang tadi saya bicarakan. Kalau kita taat, kita punya berkat. Baik, tapi tidak sedikit orang suka menerima berkatnya, tapi sulit untuk taatnya. Coba kalau untuk kita lebih pilih, lebih lihat yang kanan lebih dulu. Apa yang akan saya dapat ya? Apa yang akan saya terima? Kan sama kalau kita lihat iklan-iklan yang luar biasa besar itu, akan Anda dapatkan voucher, Anda akan dapatkan hadiah kalau Anda mengikuti sebuah ajakan promosi barang tertentu. Tapi jangan lupa, seringkali ada huruf-huruf kecil yang kita tidak baca, yaitu apa yang harus kita lakukan. Itu tidak kita lihat. Kita lihat hadiahnya begitu ya. Nah, kadangkala kita mau hidup sebagai umat Allah itu, kita lihat yang besarnya itu berkatnya. Ketaatan itu menjadi sesuatu yang sangat kecil dan kadangkala tidak terbacakan oleh kita. Padahal dua hal ini muncul, senantiasa muncul dan tidak pernah satu lebih penting daripada yang lain. Berkat itu berkaitan dengan ketaatan. Ketaatan itu juga punya hasil, punya buah, yaitu berkat yang kita bicarakan tadi. Nah, teman-teman sekalian, jika kita melakukannya, hidup panjang umur dan sejahtera. Kita beroleh penghargaan. Itu pembacaan kita hari ini. Nah, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana saya melakukannya? Bagaimana saya bisa setia, saya bisa taat? Soal berkat itu akan datang dengan sendirinya. Tapi bagaimana saya bisa setia? Yang pertama, kita harus melakukannya dengan kecintaan dan kesetiaan. Chesed. Ada yang bisa baca Yohanes pasal 14 ayat 23. Bolehkah Usi Surika atau siapa yang sudah buka Alkitab boleh baca Yohanes 14 ayat 23? Yohanes 14 ayat Bung Fritz, ayat 23. Ya. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ya. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan perintahnya. Jadi pertama yang menjadi poin pentingnya adalah melakukannya karena cinta. Karena kalau kita sekedar melakukan perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Allah, maka kita bisa jatuh pada cara hidup yang sangat legalistik. Pokoknya kita hidup demi untuk aturan. Kita bersekutu, kita bergereja hanya demi aturan. Pokoknya aturan di atas segala-galanya. Kita jadi sangat legalistik. Saya melayani karena aturannya. Saya pergi gereja, ya kan? Orang Kristen harus ke gereja ya katanya. Pertanyaannya, kalau hanya sekedar melihatnya sebagai sebuah hukum yang harus dilakukan, maka dia tidak punya arti. Tapi orang percaya melihatnya, kalau saya pergi ke gereja itu karena saya cinta pada Tuhan. Kalau saya melayani itu bukan karena saya memenuhi syarat A, B, C, D pertama-tama, tapi karena saya mencintai Tuhan dan saya melakukannya untuk Tuhan. Orang percaya atau warga gereja selalu harus memberi persembahan, persepuluhan.
Tapi banyak juga yang merasa menjadi sangat berat. Dan karena itu barangkali mereka memilih, wah kalau sekarang ibadahnya online itu lebih enak. Kan kita nggak tahu orang kasih persembahan atau tidak, ya kan? Itu terserah pada dia, karena dia tidak kasih secara fisik, tapi kadang harus lewat aplikasi tertentu. Apakah lalu kita katakan orang ini menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sebagainya karena kita pakai ukuran kita? Itu soal legalistik akhirnya kita melihat. Tetapi setiap orang bisa dilihat atau dapat ditandai persembahannya itu kalau dia lakukan itu karena cinta, karena kasihnya kepada Allah, maka dia melakukannya dengan sukacita, bukan karena hukumnya harus. Kalau saya 10 hukum itu bicara tentang kalau saya menyembah Allah, kalau saya tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Saya bukan melakukannya karena hukumnya harus begitu. Hukumnya mengatur saya harus begitu. Bukan. Saya mau melakukannya karena saya mencintai Allah. Saya mengasihi Allah sedemikian rupa, karena saya sendiri telah mengalami kasih Allah, maka Allah layak untuk saya sembah. Allah layak untuk mendapatkan prioritas dalam hidup saya. Misalnya begitu. Nah, mengapa saya tidak boleh mencuri? Bukan karena hukumnya mengatakan saya tidak boleh mencuri. Karena kalau hukumnya tidak ada, maka Anda bisa menjadi seorang pencuri, begitu kan? Saya tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Karena hukumnya begitu, maka saya melakukannya. Tapi bagaimana kalau tidak ada hukumnya? Kita bisa saja menjadi orang-orang yang dengan mudah mengucapkan dusta. Misalnya begitu. Tetapi kalau kita melakukannya karena cinta kita kepada Allah, saya tidak mencuri karena saya sendiri telah diberikan berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Maka ketika saya tidak melakukan itu kepada orang lain, itu tanda syukur saya kepada Allah. Mengapa saya tidak melakukan menjadi saksi dusta? Karena saya sendiri salah, tetapi Allah telah membenarkan saya. Maka saya tidak harus membuat sesuatu yang membohongi atau membuat orang lain tersakiti dengan dusta yang saya buat. Saya justru karena sudah dibenarkan, maka saya bertindak juga secara benar kepada orang lain. Jadi teman-teman, ketaatan kita kepada Allah itu dimulai dengan cinta kita kepada Allah. Kasih kita yang luar biasa kepada Allah. Mengapa? Karena kita bukan siapa-siapa, tetapi Allah pilih kita. Allah izinkan kita untuk bersama dengan Dia. Allah merangkul kita sekalipun kita ini orang-orang yang sangat fragile, begitu, yang sangat mudah sekali untuk jatuh, mudah sekali rentan. Kita sangat rentan, tapi Allah mengangkat kita, merengkuh kita supaya di dalam Dia kita menjadi orang-orang yang baru. Nah, oleh sebab itu, kita melihat perintah-perintah Allah itu dengan kacamata yang berbeda. Kita tidak menjadi orang Kristen yang legalistik, kita tidak menjadi warga gereja yang legalistik, tapi kita menjadi orang gereja yang patuh pada aturan karena kita mencintai Allah. Dan Allah berhak untuk menerima cinta dan kesetiaan saya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan juga kalungkan itu pada leher. Jadikanlah itu suatu kebanggaan bagi Anda. Kebanggaan apa lagi yang kita punya? Kecuali bahwa kita ini anaknya. Anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah, saya punya tuntunan yang Allah berikan. Saya tidak dituntun oleh dunia, tapi saya dituntun oleh kehendak Allah. Kalungkan itu pada lehermu. Karena dunia tidak akan hanya melihat berapa banyak materi yang kita punya, berapa tinggi jabatan kita, sebab semua itu dalam sekejap bisa hilang. Tapi orang akan selalu mengenang kita, orang akan selalu menjadikan kita teladan ketika dia melihat ada yang bisa kita banggakan dari diri kita. Apa itu? Bahwa kita hidup secara benar, kita hidup secara baik. Sekalipun mungkin jabatan kita tidak abadi, harta kita tidak terus banyak, tetapi
kita punya kualitas hidup yang bisa kita banggakan. Kita tahu bagaimana bertindak, kita tahu bagaimana memilih, kita tahu bagaimana mengambil keputusan secara baik, kalungkan itu pada leher, perintah Tuhan. Nah, yang ketiga, tuliskan pada loh hati. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau Taurat itu dituliskan pada 2 loh pada awalnya, tetapi sekarang di dalam Kristus terjadilah penggenapan dari hukum itu. Di dalam Kristus kita berdamai dengan Allah, tapi kita juga berdamai dengan sesama. Kita memiliki hubungan yang khusus dengan Allah, kita juga dibaharui dalam hubungan kita dengan sesama. Itu mengalir pada diri kita, dia mengalir dari hati kita. Dia bukan mengalir dari sesuatu yang jauh dari diri kita. Karena hukum-hukum yang ditulis pada 2 buah loh batu itu, dia menjadi sesuatu di luar diri kita. Tapi di dalam Kristus, dia menjadi ada di dalam diri kita. Dia diguratkan pada hati kita, dan karena itu dia mengalir pada darah kita. Dia mengalir pada segala sesuatu yang kita fungsikan dari diri kita. Tuliskan itu, supaya bisa dibaca. Karena orang yang menuliskan, dia akan bisa dibaca. Tidak mungkin Anda menuliskan sesuatu, tapi itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Jadi kita menuliskan sesuatu pada hati kita, tapi orang lain bisa membacanya dari perilaku kita, dari keputusan-keputusan kita, dari pikiran-pikiran kita, dan dari hal-hal yang kita lakukan dengan bijaksana. Itulah yang bisa kita lakukan ketika kita bicara tentang ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dari mana kita mulai, dan bagaimana kita melakukannya, supaya kesetiaan itu terus terjaga, terus terawat, terpelihara dari hari ke hari. Nah, teman-teman sekalian, lalu ada bagian yang berikut yang ingin saya katakan, yaitu bahwa setiap kita pada satu saat mungkin kita menjadi orang tua, kita menjadi senior, ya, masyarakat senior. Kita menjadi orang-orang yang punya status, punya fungsi yang dipandang oleh banyak orang muda. Mungkin sebagian dari kita adalah presbiter dan sudah cukup senior. Sebagian dari kita adalah orang tua. Saya tidak ingin bahwa kita hanya berhenti bahwa kita menjadi orang yang setia dan diberkati. Tapi saya ingin mengajak kita bahwa kita pun harus memastikan anak-anak masa depan itu, mereka yang sekarang menjadi pengurus taukat gerakan pemuda, generasi-generasi muda, generasi-generasi yang akan memasuki masa setelah pandemi, masa new normal, generasi yang akan masuk pada situasi yang mungkin berbeda dengan kita pada masa lalu sampai hari ini. Kita pun harus memastikan mereka menjadi orang-orang yang hidup, taat, dan diberkati. Mengapa saya ajak ini, saudara-saudara? Barangkali generasi-generasi yang akan datang akan punya corak spiritualitas yang mungkin berbeda. Mereka mungkin saja tidak membutuhkan persekutuan, walaupun mereka warga gereja. Bisa jadi mereka tidak membutuhkan lagi untuk datang beribadah bersama dalam persekutuan. Karena bagi mereka, kemajuan teknologi sudah cukup untuk memberikan mereka alternatif dalam peribadahan mereka. Anak-anak muda kita mungkin menjadi generasi yang memandang lebih baik berbuat baik tanpa harus mengatakan saya pengikut Kristus atau bukan. Bisa jadi bahwa generasi yang mendatang itu dia akan mengatakan agama saya adalah agama universal. Tidak penting lagi menjadi anggota gereja dan seterusnya. Tidak penting lagi kita bicara tentang ketaatan kepada firman Tuhan. Karena buat mereka, Alkitab bukan lagi poros pusat bagi hidup mereka, tapi barangkali sumber-sumber lainnya yang akan menjadi kekuatan bagi hidup mereka. Ini harus menjadi perhatian, menjadi pergumulan kita, keluarga, tapi juga gereja Tuhan sebenarnya di masa mendatang. Dan karena itu, barangkali kita terpanggil untuk mulai memikirkan, teman-teman sekalian, bagaimana kita terus ada bersama, mendampingi, membekali generasi muda. Kita yang
adalah senior begitu di gerakan pemuda, kita punya fungsi masing-masing di jemaat, kita punya fungsi masing-masing dalam keluarga. Pertanyaannya, seberapa jauh kita memastikan bahwa generasi penerus kita itu akan merasa bahwa mereka butuh hidup dalam persekutuan. Spiritualitas mereka itu bukan saja spiritualitas modern yang tidak membutuhkan persekutuan jemaat, tapi mereka menjadi warga gereja yang modern, tapi terus bertumbuh dan berakar dalam hidup persekutuan. Kita tidak saja melihat bahwa anak-anak kita menjadi sangat pandai dalam mempergunakan semua teknologi, mereka pandai dalam inovasi-inovasi yang ada, tapi mereka juga orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tahu apa yang mereka miliki, apa yang mereka temukan, apa yang mereka kembangkan, harus tetap membawa manfaat, menjadi berkat bagi dunia, bagi sesamanya. Dan ini yang menjadi tanggung jawab kita sebenarnya sebagai para senior di tengah-tengah gereja Tuhan, supaya kita tidak melupakan bahwa saya berakar di sini, tapi buah saya harus bisa terus membuat orang lain bertumbuh, khususnya generasi yang akan datang. Terus juga memberikan buah, sebagaimana kita pernah memberikan buah. Barangkali modelnya berbeda, kemasannya berbeda, tapi pastikanlah mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang yang berberkati. Karena itu, pada akhirnya teman-teman sekalian, ingatlah, lakukanlah, dan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bung Usi sekalian, seperti biasa di acara kita ada 1-2 tanggapan atau mau tanya, boleh ya Pendeta Dina ya? Senang, dengan senang hati. Ya, silakan. Ini bagus sekali yang disampaikan Pendeta Dina. Pasti Enci Sus dari YBPK bangga dengan Pendeta Dina. Kepala sekolah SD namanya Enci Sus ya. Oke, teman-teman, ini saya lihat ada dari seluruh Indonesia nih, dari Papua, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Banyuwangi, banyak banget nih yang datang. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pendeta Dina. Jadi silahkan kalau ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya ya tentang ketaatan dan berkat yang dikaitkan dengan perilaku beragama kita di era 4 mau ke 5.0 ini yang universal ini, apakah masih relevan mungkin ya? Silahkan, Bung dan Usi sekalian silakan ya. Yang pertama saya tunjuk, ya silakan. Ya. Oh iya, terima kasih. Saya senang sekali ya ada Ibu Pendeta Halatu, saya juga Pak Halatu kebetulan. Oh iya. Sesama Halatu. Iya. Bung Wempi. Iya, saya belum pernah ke Ambon. Saya lahir di sana. Iya. Saya sangat tertarik sekali, sangat dapat poin ya begitu ya, sangat dalam karena membangun satu pemahaman hakikat tentang sebuah ketaatan yang tertanam dalam loh hati. Dan terakhir tentang sebuah kepedulian yang dalam juga tentang bagaimana kita menghasilkan generasi atau peduli dengan generasi pemuda saat ini, anak GP, dan anak-anak kita sebagai pemuda, gitu. Anak kecil, muda, kita sebagai orang tua. Ada dua hal itu. Nah,
SFGP adalah output atau produk dari GP yang lalu, begitu. Apakah kita memang cukup memelihara dengan baik tentang kesetiaan dan ketaatan itu menjadi pertanyaan buat saya. Karena tadi ada kekhawatiran dalam khotbah Usidina tentang generasi yang cukup berbuat baik, tapi sebenarnya tidak terlalu butuh Kristus. Atau bahasa lainnya, GP kita sekarang atau gereja sedang menghasilkan sebuah generasi yang setuju dengan Alkitab, tapi sebenarnya cuek dengan Alkitab itu. Dia hanya setuju saja. Dia hanya setuju berbuat baik, tapi sebenarnya tidak terlalu butuh Kristus, begitu. Saya mohon maaf untuk SFGP. Produk SFGP adalah output masa lalu yang sebenarnya tidak terlalu kuat untuk Alkitab menjadi inspirasi yang membuat kita mengerti untuk sebuah ketaatan. Kalau soal berbuat baik, ABSP, kegiatan sosial, saya nggak perlu jadi orang Kristen. Saya nggak perlu kenal Kristus, seperti generasi yang Usidina barusan ucapkan tadi. Tapi bagaimana kita memahami makna Kristus itu, memeliharanya, tanpa kita mengalami transformasi hati yang mengalami Tuhan itu atau mengalami firman itu. Firman Tuhan, Alkitab, nggak terlalu penting di GP. Saya tidak melihat itu. Yang penting ada aktivitas. Menyanyi, ABSP, kegiatan-kegiatan sosial. Tapi basisnya, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, Alkitab nggak terlalu penting. Kita sedang menghasilkan generasi yang setuju dengan Alkitab untuk hal-hal baik. Tapi pada saat yang sama, kita sedang membuat mereka hanya datang ke gereja, tapi cuek dengan Kristus. Tidak kokoh, tidak kuat. Itu Baik, respon. Oke, baik. Ya, baik sekali. Terima kasih. Bung Wempi adalah dari Pekanbaru, Usidina. Pekanbaru dan mantan Caltex. Chevron ya istilahnya. Ini kita dari dulu-dulu ingetnya Caltex jadi Chevron ya. Nah, sekarang satu dari yang perempuan ya, yang perempuan. Ini saya lihat perempuannya dahsyat semua ini. Ini teruna nih, bukan PKP nih. Teruna nih, Tante Rupanona. Ya, teruna tuh Tante Rupanona. Luar biasa. Oke, silakan. Satu dari wanita ya. Dari wanita. Terima kasih Bung Wempi komentarnya tentang fondasi Alkitabiah ya bagi anak muda sekarang. Bu, mungkin ada yang dari perempuan, dari kaum perempuan, atau kalau masih malu-malu, ini ada catatan dari Usileli dari Jakarta, gimana supaya tidak terjadi amnesia iman. Amnesia iman, ini istilah amnesia iman ini bagus sekali. Jadi bagaimana kita melatih diri kita supaya nggak terjadi amnesia iman. Ayo satu lagi, 3 nih. Mungkin ada lagi teman-teman. Sekalian Usileli aja deh. Usileli ya, sama ya. Sekalian Usileli. Tadi melanjutkan amnesia iman. Istilahnya bagus nih amnesia iman.
Ya, terima kasih kesempatannya, Bung Johan, Bapak Ibu, Ibu Pendeta Dina, terima kasih untuk firman malam ini ya, luar biasa kita dikuatkan lagi ya, disegarkan lagi. Menarik seperti yang tadi Bung Wempi bilang tadi ya, itu sampai loh hati kita pun mengalir itu ya, firman-firman Tuhannya. Nah, itu kan tidak mudah ya Bu untuk bisa sampai kita mempunyai loh hati yang tertulis ya, terpahat itu firman Tuhan di situ tuh memang tidak mudah gitu ya. Nah, disadari juga bahwa sama seperti yang Bung Wempi bilang tadi gitu ya, anak muda lebih ke kegiatannya gitu ya daripada firmannya itu sendiri. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke keluarga, itu kan memang harus dicontohkan oleh orang tua ya. Orang tua. Nah, makanya kalau yang saya paham, bapak-bapak nih, kaum bapak, ada kegiatannya untuk baca firman ya, baca Alkitab gitu kalau saya tidak salah. Nah, jadi memang mau dimulai dari kepala keluarga, dari ayah yang mencontohkan hal tersebut ya, baru kita bisa bilang anak-anak kenapa nggak baca gitu ya. Nah, jadi harus ada contoh dari orang tua sebagai role model, baru kita bisa bilang, oh kalau papa mama sudah mencontohkan yang baik membaca firman, kenapa anak-anak enggak gitu ya. Nah, itu yang menjadi PR kita juga sebagai orang tua. Baru kita bisa bilang bahwa keluarga kita punya loh hati yang mengalir firman Tuhan tersebut ya, terpahat firman Tuhan tersebut, sehingga apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, semuanya berdasarkan firman, menjadi saksi Kristus itu sendiri. Demikian Bu, kalau yang saya tahu, tapi mungkin Ibu Pendeta Dina bisa lebih ini ya, lebih. Terima kasih. Oke, terakhir sekali dari Bali. Ini teman PHM-nya Usidina nih. Ya, Bung Webi, silakan. Bung Webi punya anak-anak muda nih, masih sekitar 20 ya umurnya mungkin. Ya. Bung Webi, silakan Bung. Mungkin ada tanggapan Bung. Yang terakhir ini yang ketiga. Silakan Bung Webi. Selamat bergabung Usi Hindun Thomas dari Philadelphia. PHM bolak-baliknya Philadelphia. Silakan Bung Webi. Apa ya? Masih menyimak sebenarnya tadi Bu. Cuman kenapa setiap mau taat itu Bu tadi terus tiba-tiba amnesia terus Bu. Tak Janto kata Brenti apa, tapi gimana Bu, tetap harus Bung Dani mau. Nah, atau malah mungkin dari dalam sendiri Bu, dari pelayanan kita justru kita mau masuk tapi di dalam, nah bagaimana itu? Di dalam kurang pas gitu. Toki terus. Panjang dulu ya Bu ya. Oke, 3 pertanyaan. Saya tidak lagi merangkum, tapi langsung saja Usidina, silakan Ibu Pendeta. Oke. Terima kasih sekali bahwa ada tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan gitu ya. Yang pertama itu soal ketaatannya dulu. Saya tidak bicara bahwa kita itu menjadi orang yang pasti akan selalu taat dan pasti akan selalu sempurna. Tapi saya bicara tentang orang yang mau tetap mencintai sekalipun dalam ketidaksempurnaan dia. Artinya begini, jadi tiap kali dia bisa saja dia gagal, tapi dia akan selalu kembali untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia tidak pernah berhenti. Sama seperti orang itu mencintai seseorang, dia tidak akan pernah berhenti hanya karena dia tahu ada yang kurang pada diri dia. Dia pasti akan terus berjuang untuk melakukan lagi, perbaikan lagi. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya. Kita ini kan orang yang sangat rentan sekali. Rentan untuk jatuh, rentan untuk menjadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Tetapi sama seperti Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencintai kita, selayaknya kita terus juga berjuang untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dalam jatuh bangunnya kita. Dan disitulah kita bertumbuh dari hari ke hari menjadi kuat. Nah, dalam lingkungan yang
membuat kita patah arang gitu ya. Aduh taat, tapi gimana ya yang lainnya buat saya jadi tidak merasa saya perlu ada di situ, tidak perlu berjuang di situ, gitu kan. Nah, kembali saya katakan tadi bahwa cinta itu penting. Mengapa saya mau terlibat di dalam kehidupan berjemaat? Karena saya mencintai Allah. Saya bukan mencintai gerejanya, saya mencintai Allah. Dan ketika saya mencintai Allah, saya diperhadapkan dengan teman-teman, dengan komunitas yang bisa saja berbeda, tidak sepakat dengan saya, justru berbeda jauh dengan apa yang harusnya dia lakukan, tapi itu tidak membuat saya menyerah. Karena yang saya cintai adalah Tuhan, dan saya melakukan semuanya karena cinta saya pada Tuhan. Itu menjadi salah satu kekuatan seorang pelayan sebenarnya. Dia menghadapi situasi yang sesulit apapun, dia tidak akan mau menyerah. Dengan bagaimanapun caranya, dia akan tetap berjuang untuk tetap ada dan melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Sekalipun mungkin bentuknya berbeda ya, pada satu masa berbeda dia melakukannya itu pada Tuhan, berbeda dengan masa yang lain. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk itu. Jadi lakukan itu karena memang kita mencintai Tuhan, ya. Tidak ada alasan untuk kita dikalahkan orang lain gitu kan. Nah, itu yang. Nah, kemudian saya memang punya concern terhadap apa yang harus gereja lakukan dengan anak-anak muda. Karena kalau data yang kita lihat selalu, yang terlibat dalam ibadah-ibadah kita, anak muda itu sedikit sekali. Dan saya khawatir memang situasi kita yang akan semakin berkembang nantinya, itu akan membuat bahwa anak muda itu menjadi tersingkirkan. Dan tanpa kita sadari, gereja tidak aware, tidak sadar bahwa ada banyak anak muda yang tersingkirkan. Dan itu harusnya menjadi keprihatinan kita bersama. Pimpinan gereja, juga keluarga, di tengah keluarga. Nah, kalau begitu, apakah saya harus paksa mereka baca Alkitab? Saya kira tidak seperti itu. Yang saya mau katakan begini, orang akan mau kalau dia dilibatkan. Dia tidak hanya jadi penonton. Orang akan mau turut membaca kalau dia juga terlibat di dalam pembahasan. Seringkali kita mengabaikan kehadiran anak muda untuk membahas hal yang teologis sifatnya. Pertanyaan-pertanyaan mereka membuat kita merasa itu pertanyaan yang mengganggu kita. Misalnya saja, bahwa mereka menjadi ragu dengan apa yang ada dalam Alkitab. Mereka menjadi ragu dengan statement-statement teologis kita. Itu bisa jadi. Tapi kita merasa itu pertanyaan yang barangkali mengganggu kita. Padahal itu adalah cara dan jalan kita yang harus kita lihat. Jadi apa yang mereka ragukan, apa yang mereka pertanyakan, itu menjadi kesempatan sebenarnya untuk kita melibatkan mereka bersama-sama. Untuk mempercakapkan, oh barangkali hal yang selama ini sudah menjadi gaya pikir kita, gaya kita memahami Alkitab, semua doktrin-doktrin kita, barangkali ada hal yang berbeda, narasi yang berbeda, yang mungkin itu punya sesuatu yang sama nilainya dengan apa yang telah kita teruskan atau diturunkan kepada kita selama ini. Jadi melibatkan mereka di dalam pembahasan, dalam percakapan, bukan saja teman-teman sekarang ini kan kalau di gereja-gereja nih anak muda itu terlibat hanya untuk di operator media ya di gereja dalam ibadah, mereka yang hanya mengoperasikan kamera dan sebagainya, hanya sampai di situ. Pertanyaannya, apakah hanya sampai di situ? Apakah bukannya tanggung jawab kita bahwa mereka turut untuk menentukan ibadah-ibadah kita, model beribadah kita, tapi turut juga memikirkan bagaimana mengembangkan persekutuan kita yang lebih kontekstual di masa-masa mendatang. Saya kira tugas kita bukan hanya mendoktrin mereka, tapi tugas kita berjalan bersama mereka dan biarkan mereka juga mengambil keputusan-keputusan penting bagi gereja ini. Nah,
Itu yang menurut saya menjadi keprihatinan kita. Ketika kita bicara ketaatan, kita bukan bicara tentang patuh pada hukum, karena hukumnya begitu, ya harus begitu. Tapi bagaimana kita memberi ruang untuk kita melakukan pembaharuan dalam kesetiaan kita. Kesetiaan kita pada masa lampau mungkin berbeda dengan kesetiaan anak-anak muda. Tetapi kesetiaan yang kita mau pegang bersama adalah hidupnya adalah hidup yang berkualitas, yang takut akan Tuhan. Kita harus pastikan bahwa anak-anak muda kita tahu mengapa dia berbuat baik dan kemana dia berjalan dengan perbuatan baiknya itu. Itu yang harus kita pastikan. Jadi bukan sekedar, oh yang penting kan saya bisa buat baik, bukan hanya itu. Tapi mereka harus bisa menjawab mengapa saya harus berbuat baik dan kemana hidup saya akan berjalan. Nah, teman-teman, itu barangkali menjadi concern kita bersama, jadi bukan saja concern malam ini, tapi harapan saya adalah teman-teman ini yang juga akan terlibat dalam pengambilan keputusan di jemaat, pengambilan keputusan dalam hidup keluarga, jadikanlah itu juga sebuah keprihatinan bersama untuk bukan hanya melihat hari ini, tapi melihat anak-anak masa depan kita. Akan seperti apakah mereka. Saya kira itu dari saya untuk merespon tanggapan yang luar biasa dari teman-teman. Baik, terima kasih. Dahsyat, sebenarnya masih terbuka luas percakapan kita ya, karena kita bicara anak-anak muda ke depan. Ini tentu ada sesi khusus, nanti kita undang secara khusus ya. Nanti kita akan undang juga anak-anak tahun 2010-an yang akan juga kita dengarkan pendapatnya ya ke depan. Karena seringkali kita bicara tentang mereka, tapi mereka juga nggak dilibatkan kan begitu ya. Nanti mungkin kita akan undang untuk diskusi lintas generasi gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Ini menarik apa yang disampaikan Usi Pendeta Dina. Saya harap sih ini bukan pertama dan terakhir ya. Nanti kita akan dengar banyak hal lagi. Selamat ulang tahun untuk STT Jakarta sebagai pendeta yang melahirkan Pendeta Dina dengan pikiran-pikiran bernasnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Liturgos. Terima kasih sekali lagi Pendeta Dina. Salam Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Dina yang sudah memberikan firman Tuhan, berbagi bersama-sama untuk kita semua. Mari Usi dan Bung kita mengaminkan firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari Gita Bakti 225 dari Semula Telah Kau Tetapkan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Usi dan Bung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
untuk menunjang pelayanan Zoom Prayer bagi Bung dan Usi yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui metode transfer ke rekening berikut di bawah ini. Jadi, yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita memuji Tuhan. Dari nyanyian Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksud-Mu. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, boleh ditampilkan sekali lagi untuk persembahan syukur supaya bisa ditulis nomor rekeningnya. Bagi Usi dan Bung, silakan nomor rekeningnya ini. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan diakhiri dengan doksologi. Mari kita satu dalam doa, Usi dan Bung. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia dan tuntunan Bapa sehingga kami pada malam hari ini dapat bersekutu bersama-sama dan dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan kiranya firman yang baru kami dengar dapat kami renungkan dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Bapa berikan kepada kami, dan kami telah dapat juga memberikan sebagian dari berkat itu untuk pelayanan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Bapa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami saat ini sedang mengalami permasalahan karena pandemi. Kami berdoa bagi pemimpin, bagi presiden, wakil presiden, para menteri, dan para aparatur negara, dan kepala daerah. Kiranya Bapa memberikan hikmat kepada mereka semua sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Sehingga bangsa Indonesia dapat keluar dari segala permasalahan yang ada, ekonomi dapat bertumbuh dengan baik, dan sehingga tingkat pengangguran dapat
berkurang. Bapa berkati para pelayan, para pemimpin dan pelayan negara ini, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, dan Indonesia bertumbuh dengan baik dan menjadi Indonesia yang tangguh. Juga kami berdoa, Bapa, bagi kinerja TNI Polri dalam tugas mereka di dalam negara ini untuk menjaga, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia dengan baik. Bapa berkati dan tuntun mereka, sehingga segala permasalahan yang mereka hadapi dapat mereka atasi dengan baik. Kami juga saat ini mengucap syukur atas tuntunan Bapak kepada Satuan Tugas Penanganan COVID dan juga kinerja dari para medis, sehingga saat ini jumlah penderita COVID banyak menurun dan angka paparan COVID-19 banyak menurun. Namun biarlahnya kira Bapak tetap menuntun mereka yang bertugas dalam penanganan COVID, sehingga mereka tetap sehat dan dapat menjalankan tugas dengan baik, mengatasi situasi pandemi virus COVID menjadi lebih baik, dan juga Tuhan juga selalu menyertai dan memberkati segala perjalanan kehidupan mereka, sehingga pandemi di Indonesia ini dapat berlalu, dan kami semua masyarakat dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik dan dengan kesadaran yang tinggi untuk mengikuti program vaksinasi dan mentaati protokol PPKM yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga kami dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan virus COVID-19 dapat cepat berlalu dari kehidupan bangsa Indonesia. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami juga berdoa untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang akan diselenggarakan di Papua, yang saat ini sudah ada yang dalam bertanding maupun persiapan-persiapan yang akan dijalankan sehingga PON dapat berjalan dengan baik pada waktu yang telah ditentukan. Kami berdoa kiranya Bapak selalu menuntun baik pemerintah setempat, panitia, para atlet, ofisial, dan seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Mereka selalu dalam keadaan baik, selalu sehat, serta semua aktivitas dalam perhelatan PON 20 dapat berjalan baik dan lancar, dan semua yang terlibat serta masyarakat setempat dapat menjaga dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik di dalam setiap acara atau kegiatan yang mereka ikuti. Pimpin mereka sehingga acara PON ke-20 dapat berjalan baik dan sukses. Bapa, kami juga berdoa, biarlah kami semua dan masyarakat dapat tetap menjaga bumi dan lingkungan kami dengan baik. Kami dapat ikut terlibat di dalam menjaga sehingga bumi kami tidak rusak. Bapak pimpin dan sertai kami semua, hikmat Bapak menyertai kami sehingga kami dapat terlibat di dalam menjaga lingkungan kami. Berkatilah pemimpin dan pelayan negara ini, agar mereka juga dapat menjaga kelestarian kehidupan alam Indonesia. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa juga untuk bangsa dan dunia, di seluruh dunia dalam perdamaian. Tuhan Yesus Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kiranya Bapa mau menuntun dan memimpin semua pemimpin yang ada di dunia ini, di mana banyak negara, banyak tempat ada konflik dan kerusuhan.
Bapa mau perdamaikan mereka, kasih Bapa menyertai para pemimpin di negara-negara yang ada. Bapa mau menolong mereka, dan biarlah kami semua dapat berdoa bagi mereka supaya ada damai di hati mereka. Bapa memberikan damai dan kasih di dalam kehidupan mereka. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua itu. Bapa di dalam surga, dalam rangkaian syafaat kami pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan ketika Engkau sudah memberikan kami santapan rohani melalui hamba-Mu Pendeta Dina Halatu. Tuhan berkati firman yang telah diberikan buat kami, agar menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kami menghadapi pergumulan kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Pendeta Dina dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani bersama seluruh jemaat, bahkan keluarga yang selalu menopang. Jaga kesehatan Tuhan, limpahkan berkat dan hikmat dan marifat baginya untuk melayani dengan baik demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus bagi seluruh pengurus dan juga anggota dari Senior Friend Gerakan Pemuda GPIB. Engkau tahu Tuhan segala pergumulan yang kami hadapi, baik di tengah-tengah situasi yang mungkin saat ini tidak menentu kapan akan berakhirnya, baik COVID ataupun secara ekonomi. Ada banyak mungkin di antara kami yang terganggu, baik secara pekerjaannya, baik usahanya. Tapi kami percaya jika kami menyerahkan kehidupan kami, maka segala khawatir kami akan Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan berkati semua program-program daripada Senior Friend GPIB. Misalnya kegiatan Zoom prayer seperti saat ini, setiap hari Senin dan juga hari Sabtu. Tuhan persiapkan semuanya dengan baik. Berkati juga kegiatan rumah doa yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Juga Abah yang membaca Alkitab 5 pasal per hari. Tuhan berkati, biarlah kesetiaan kami semua dalam membaca firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk memasuki waktu-waktu yang mendatang. Kami juga berdoa bagi sahabat peduli, bagi Kerfound, FGD, bahkan kelompok bikers yang senantiasa melakukan semua ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi anak-anak kasih kami. Anak-anak yang saat ini lebih banyak belajar dari rumah secara online, Tuhan berkati. Agar apa yang mereka dapat itu benar-benar dapat mempersiapkan mereka ketika suatu saat lagi mereka harus dan akan bertatap muka. Seperti saat ini dalam rangka uji coba yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan berkati juga anak-anak kami yang akan mengikuti ujian tengah semester, agar mereka dipersiapkan dan ketika mereka menyelesaikan semua tugas tanggung jawab, semua pendidikan mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami teringat akan rekan-rekan sahabat dari Senior Friend GP yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Usi Adisti. Di tengah kelemahan tubuhnya, angkat Tuhan, baik sakit tumornya ataupun epilepsi, di dalam nama Yesus Tuhan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat Usi Susantarigan dalam proses pengobatan kanker yang dia alami. Kami juga tidak lupa berdoa buat Usi Desipati dalam proses cuci darah yang dia harus lakukan. Kami juga teringat akan istri dari hamba-Mu, Pendeta Hali Jonathan. Di tengah-tengah sakitnya mengalami osteoporosis. Tuhan datang juga bagi rekan kami, Usi Elsa Urilia, dalam sakitnya kanker paru-paru. Juga kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Agustian M. Manalu, yang saat ini terbaring lemah karena serangan stroke dan tengah dirawat oleh keluarga di rumah.
Tuhan Yesus datang kepada mereka satu persatu. Dengan cara Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tuhan berikan kesembuhan melalui obat-obatan, dokter yang memeriksa, bahkan kaum keluarga yang memberikan perawatan dan kasih buat mereka semua, sehingga mereka boleh pulih. Juga untuk rekan-rekan yang baru saja pulih dari sakit, bahkan kami berdoa juga untuk Usi Monik yang saat ini berada di negeri Belanda, buat Bung Salmon Pati yang berada di Banten, di Serpong, buat Usi Dina Lesina yang berada di Makassar, buat Opa Robert Bataragoa dalam perawatan setelah mengalami stroke ringan. Berkati mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anggota SFGP yang mengalami duka cita. Mungkin kehilangan orang-orang, sahabat, siapapun di antara mereka. Tuhan kuatkan mereka. Kami juga berdoa buat mereka dalam menapaki hari-hari kehidupan ini, sehingga mereka dikuatkan oleh karena firman dan kuasa-Mu. Kami berdoa juga buat rekan-rekan yang bertambah usia, baik usia secara pribadi, di mana Tuhan tambahkan usia, sehingga boleh menikmati tahun rahmat Tuhan. Biarlah mereka boleh bersukacita di usia yang baru, dan mereka boleh benar-benar mengingat akan semua itu karena kebaikan Tuhan semata-mata. Bagi rekan-rekan yang mengalami ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati rumah tangga Kristen, rumah tangga rekan-rekan kami ini, agar dalam rumah tangga mereka Tuhan selalu hadir. Tuhan menjadi jurumudi bagi rumah tangga mereka, dan juga menjadi berkat bagi keluarga-keluarga itu. Tuhan Yesus, kami juga teringat secara khusus buat Usi Audrey Lohana Pesi dan juga Bung Daniel yang pada tanggal 26 lalu merayakan hari ulang tahun pernikahan. Berkati rumah tangga ini, berkati mereka, limpahkan berkat-Mu agar menjadi berkat bagi orang lain juga. Berkati anak-anak, bahkan cukupkan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena ibadah kami akan selesai berakhir. Tuhan berkati teman-teman yang memperkasai acara ini, senior Friend Gerakan Pemuda, secara khusus juga hamba-Mu, Bung Johan Tumanduk yang senantiasa selalu memimpin kehidupan persekutuan kami ini, sehingga Tuhan memakai dia lebih heran lagi di waktu-waktu mendatang. Buat teman-teman yang sudah berlelah-lelah untuk mempersiapkan seluruh rangkaian, Tuhan juga berkati kami masing-masing sesuai dengan apa yang kami perlukan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan segala doa dan permohonan kami masing-masing, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama ini. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Terima kasih untuk Bung Robi dan Bung Agus. Dalam doa pada malam hari ini, kita akan masuk kepada warta SFGP yang akan
dibawakan oleh Bung Johan Tumanduk. Kami persilakan. Ya, selamat malam Usi Bung sekalian. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pelayan ibadah malam hari ini yang spesial, teman-teman yang boleh dibilang yang merupakan pendobrak ya, artinya banyak kan tadinya ada di Jakarta kegiatannya, tapi kemudian mulai melakukan bakti sosial ke Bandung dan ke Lampung dan Bandung, angkatan 80-an akhir. Terima kasih banyak, masih seger-seger semuanya. Usi Dina, Alatu, kemudian ada Bung Uet, ada tadi Bung Usi Shirley, ada Usi Suri, ada Bung Agus Marasidi, kemudian ada Bung Robi. Terima kasih banyak untuk pelayan ibadah dan kepada teman-teman juga yang sudah hadir malam hari ini, ada sekitar 53 tadi yang saya lihat. Dari Salatiga juga ada dari Surabaya dan berbagai daerah. Kita kumpul sama-sama, kita saling menguatkan di era pandemi ini. Kita percaya dalam kesatuan Tuhan perintahkan berkat. Sedikit aja saya memperkenalkan SFGP. SFGP adalah kumpulan anak-anak muda mantan Gerakan Pemuda, GPIB tentunya, yang sekarang sudah ada di berbagai gereja. Ada yang udah jadi pendeta di GBI seperti Bung Ocha Ririmase, kemudian ada yang sudah di Kemah Injil, ada yang di banyak gereja, bahkan mualaf juga tetap ada. Moto kita adalah merawat yang terserak. Merawat yang terserak karena banyak yang tidak beruntung juga nasibnya, dan kita coba untuk menjangkau. Ada beberapa kegiatan Senior Friends Gerakan Pemuda yang perlu saya sampaikan juga, kali-kali berminat untuk ikut. Yang pertama adalah ada grup WA yang terus-menerus dari pagi sampai pagi lagi, selalu aktif. Kemudian ada Ayo Baca Alkitab, ada 42 orang yang ikut saat ini, bentar lagi buka lagi batch berikut. Kemudian ada Rumah Doa. Di Rumah Doa itu ada teman-teman Kak Minci Koma Mesa, psikolog, Pendeta Meis Lopis, Pendeta Emeritus, lalu kemudian ada Profesor Erni, dosen di Fakultas Kedokteran UI. Mereka bertiga ini berkolaborasi dari sisi teologi, dari sisi psikologi dan kesehatan. Teman-teman yang punya pergumulan dan sakit itu didoakan, ada acara khusus dan bisa konsultasi langsung. Lalu kemudian Bung Dani Haribas koordinatornya, lalu kemudian ada bikers, kita udah jalan sampai ke Bandung Selatan, jadi naik motor bareng. Besok hari Selasa juga akan jalan lagi ke Sentul. Harapannya teman-teman bisa bareng-bareng ya, kecuali dari daerah ya. Nanti kapan-kapan justru kita yang ke sana. Kemudian ada crowdfunding, kita kumpulin duit bareng-bareng untuk menolong teman-teman kita yang susah di daerah, tapi bukan GPIB. Jadi tidak melihat gereja, dan kita membantu petani tebu di Mentawai. Kita juga menolong, ada beberapa Pospelkes di Jambi juga ada kemarin, dan beberapa lagi. Dan yang terakhir kita ada yang namanya focus group discussion. Jadi ada acara-acara di mana kita mengundang narasumber, seperti kemarin kita undang Bang Saur Siagian, pengacaranya Novel Baswedan, kita pertemukan dengan Bung Teolitai dari Istana Kepresidenan, dari kantor staf kepresidenan. Kemudian ada Boy Noya dan Roni Pangemanan kemarin untuk membahas kejuaraan sepak bola Eropa. Ya kayak gitu-gitulah, kita jalan untuk terus sama-sama, kita bergandengan tangan. Harapan kami teman-teman 80-an ini juga bisa terus bersama-sama. Ini komunitas cair, tidak ada struktur, kita kumpul bareng-bareng, selalu kita kerja bareng-bareng, dan hasilnya kita
nikmati sama-sama sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Bung, ada itu Bung Johan, ada Zoom prayer juga ini yang dilakukan Iya, setiap Zoom Senin. prayer ini Senin dan Sabtu, dan selalu kita isi dengan diskusi-diskusi. Dan untuk petugas hari Sabtu, nanti hari Sabtu ini kan Senin Sabtu ya, hari Sabtu akan melayani kita Senior Friends Gerakan Pemuda dari Jakarta Timur. Dan perlu teman-teman sekalian tahu juga, perlu ketahui bahwa di antara kita nih manggilnya Bung dan Usi. Jadi kita udah melihat di GMKI ada abang kakak, di PDIP ada Mas sama Mbak, di PSI ada Bro dan Sis, tapi kita mungkin beda lagi nih sendiri nih. Kalau Bung ya pasti lawannya Usi lah kan gitu ya. Jadi kita membiasakan diri untuk memanggil antar kita Bung dan Usi supaya setara, nggak ada senior, junior dan yang lain, kita tetap manggil seperti kakak adik kita, Bung dan Usi. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak sekali sudah kumpul bareng, dan jangan lupa setelah berkat kita foto ya, foto sama-sama. Jangan leave dulu, kita foto. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebelum kita masuk doa penutup dan berkat, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 114 di Setiap Janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengku, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya dan anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilangnya karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Bu
Bung dan Usi sekalian, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa dan juga terima berkat Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami sudah boleh melaksanakan ibadah bersama, dan karena itu kami mohon tetaplah bersama kami melewati malam istirahat kami. Dan kiranya damai sejahtera dan anugerah-Mu tetap menyertai kami sekarang ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih Amin. kakak-kakak. Terima kasih Bung Usi. Terima kasih Pendeta Dina. Terima kasih Pendeta Dina. Usi Pendeta Dina. Terima kasih Bung Usi Amin. ABSP 8788. Foto Saya dulu dong. take foto dulu ya. Ya. Take foto dulu, kalau boleh jangan ada yang chatting dulu supaya tidak terganggu fotonya.